ketemu lagi dengan saya Dea. Hari ini kita akan membahas tentang sedikit sensitif mungkin ya. Banyak banget yang nanya, gimana sih di usia semuda itu sudah mulai mau program hamil yang tidak murah. Jadi disclaimer dulu. Saya dan suami itu bukan dari kalangan yang sosialita. Jadi hidup kita itu cukup dan nggak berlebihan banget dan nggak kekurangan banget. Dan kami sepenuhnya masih ditanggung oleh suami. Jadi bagaimana kami bisa survive dalam program bayi tabung yang sangat amat nggak masuk akal ini harganya. Keep on watching. Jadi kami itu memutuskan untuk bayi tabung itu kalau nggak salah di tahun ketiga. Jadi setelah 2 tahun menikah tapi belum dikaruniai keturunan, kami mulai memutuskan untuk menjalani program bayi tabung. Satu-satunya cara ya dengan mengandalkan gaji dan cari-cari tambahan gitu. Dari gaji yang didapatkan, mungkin kalau misalkan kalian juga memiliki keadaan yang sama, istri tidak bekerja dan suami masih ada penghasilan, itu bisa dilakukan untuk membagi presentasi antara berapa persen yang kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan berapa persen kalian harus tabung dan berapa persen kebutuhan yang lain. Jadi kami itu ketat sekali dalam pengeluaran kebutuhan harian. Lalu ada kebutuhan tambahan, dan kebutuhan tambahan ini misalnya kendaraan, bayar pajak sebagainya ya, dan servis dan sebagainya. Iuran tahunan seperti THR pada saat Idul Fitri dan berkurban pada saat Idul Adha. Nah, jadi ada beberapa persentase yang kami sisihkan hanya untuk biaya program hamil. Tapi menurut saya kalian harus segera dimulai pada usia muda, karena semakin tua sel-sel di dalam tubuh kita ini sudah nggak seoptimal pada saat kita masih muda. Jadi selagi masih muda ya sisihkanlah dulu. Memang untuk tabungan itu akan nggak terlalu signifikan ya kesimpannya, maksudnya jadi kayak presentasi untuk tabungan tuh nggak terlalu banyak, tapi harus dibagi juga, jadi ada untuk tabungan dan investasi. Kalian harus punya target untuk 1 tahun itu berapa yang harus kalian tabung, dan jika ada kelebihan dari situ maka baru boleh kalian jalan-jalan atau kayak jajan, makan enak, atau traktir orang, atau bikin-bikin acara semacam itulah. Memang lebih menguntungkan kalau istri juga bekerja, jadi pemasukannya ada double income, misalkan yang suami untuk sehari-hari dan untuk menabung, sedangkan yang istri digunakan untuk program hamil. Mungkin kalau misalkan kalian punya banyak kelebihan rezeki atau ada yang memberikannya, itu lebih baik, jadi bisa di save untuk program hamil. Karena seperti yang kami hitung, 1 kali program hamil dengan IVF itu rata-rata sekitar 100 juta. Sedangkan itu 100 juta itu sekitar tahun 2019-2020. Dan bahkan mungkin di tahun-tahun berikutnya akan naik karena ada inflasi. Selain itu, untuk program frozen embryo transfer saja sekitar kalian harus mempersiapkan sekitar 30 hingga 40 juta. Selanjutnya untuk program inseminasi itu sekitar 30 juta, 20 sampai 30 juta. Jadi dengan gaji yang ada, kalian harus hitung berapa persentase simpanan yang harus kalian keep untuk dilakukannya bayi tabung pada beberapa tahun kemudian. Jadi kan maksudnya di tahun ini kalian menabung, mungkin tahun depan kalian baru mulai program gitu. Intinya kalian harus
ini sih, berkomunikasi dengan pasangan dan harus ketat untuk penggunaan dari uang yang akan dipakai untuk program tersebut. Apakah uang tambahan tersebut akan digunakan untuk program hamil kah, atau digunakan untuk sekedar jalan-jalan atau refreshing, belanja dan sebagainya, atau justru kalian punya sesuatu yang lebih penting, misalkan untuk sekolah atau untuk modal bisnis atau apa. Kan setiap keluarga itu memiliki tantangannya masing-masing, memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi kami memang sadar sekali ya bahwa memang klinik-klinik bayi tabung tersebut tuh harganya itu udah amat sangat nggak masuk akal. Tapi ya mau bagaimana lagi, kalau misalkan kita bisa memilih untuk tidak melakukan program hamil sih, ya siapa yang mau gitu loh. Mungkin kalian dilebihkan rezekinya untuk itu, atau misalkan kalian yang memang belum sempat atau belum ada rezeki, ya mudah-mudahan disegerakan punya rezeki juga untuk program hamil. Kalaupun memang kalian punya rezeki yang sedikit-sedikit, sebaiknya disimpan, dikip aja. Mungkin lebih ke simpanan bergerak atau simpanan berjangka. Paling mau saya ingatkan sih, gaya hidup. Jadi itu yang paling kencang saya dan suami ke kami berdua itu, yaitu gaya hidup. Jadi kami berdua itu benar-benar gak sama sekali memakai even 50% gaji itu untuk gaya hidup gitu loh. Apalagi ditambah sekarang kan udah hidup minimalis, jadi kayak ya udah, menurut saya malah lebih enak hidup minimalis daripada harus gaya sana sini. Tapi kalian akan menyesal sendiri gitu loh setelah bertahun-tahun setelah bertahun-tahun menyadari bahwa ternyata harusnya kalian mulai bayi tabung itu dari awal-awal tahun pernikahan. Program bayi tabung atau program hamil itu setahu saya tidak ditanggung oleh asuransi manapun. Hanya ada beberapa kantor yang memberikan kesempatan untuk program hamil anak pertama, dan dengan syarat kedua pasangan tersebut tidak memiliki anak sebelumnya gitu. Selain itu sih setahu saya tidak pernah ada asuransi yang menanggung bayi tabung atau program hamil. Jadi bener-bener itu pure kalian harus menabung untuk program tersebut gitu. Tidak semerta-merta langsung bayar di depan berapa puluh juta, itu enggak. Jadi benar-benar bertahap. Jadi pada saat pertama kontrol kalian harus bayar berapa, kontrol kedua harus bayar berapa gitu. Jadi akumulasinya itu ya sekitar segitu tadi. Namun kalau untuk masih program-program awal, biasanya sih akan lebih banyak habis uang untuk screening. Jadi kalian harus skip dulu berapa puluh juta untuk screeningnya dulu. Nanti kalau misalkan ternyata hamil atau misalkan ada sesuatu yang harus diperbaiki atau apa, baru nanti tergantung dari kebutuhan gitu. Karena ada beberapa yang harus diperbaiki dulu, kayak misalkan harus operasi dulu atau harus ada tindakan-tindakan lain sebelumnya. Itu juga harus dipertimbangkan untuk biayanya gitu. Karena saya pernah pengalaman, ada teman saya sendiri sebelum program ini dia harus laparoskopi sampai beberapa kali gitu, karena memang keadaan rahimnya itu nggak sebaik itu gitu. Jadi bahkan sebelum mulai embrio transfer aja udah banyak banget tindakan yang harus dilakukan. Makasih teman-teman udah nonton video ini. Kalau sempat boleh subscribe. Kalau mau lihat video yang lain atau info-info yang lain, silahkan mampir di channel saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.